Racunku sama sekali belum hilang. Aku tidak hanya ditiduri oleh muridku sendiri, tapi malah diremehkan juga olehnya. Maaf. Aku sudah mempermalukan para penjelajah waktu. Lebih baik aku mati saja. Harap dalam waktu 2 menit berikan barang kepada murid Anda untuk mengaktifkan sistem pengembalian 10.000 kali lipat. Masih ada waktu. Perhitungan orang tua ini memang sangat tepat. Hei, tunggu. Ini adalah pil pengumpul roh yang sudah gurumu simpan selama 30 tahun. Pil ini bisa menambah sedikit usia dan kultivasi. Sekarang guru berikan kepadamu. Cepat telan ini. Kesucianku sudah kuberikan kepada guru. Meminta sebutir pil obat darinya. Tidak berlebihan, kan? Selamat kepada Inang karena telah menyelesaikan pemberian pertama. Pengikatan sistem berhasil. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat telah diaktifkan. Mengembalikan 10.000 butir pil roh surga. Mendapatkan hadiah misterius. Tubuh suci yang murni. $10.000 butir pil roh surga. Dan tubuh suci yang murni. Hahaha. Setelah hidup merana selama 70 tahun. Akhirnya aku akan melesat tinggi. Aku pergi menetralkan racun dulu. Hei, tunggu dulu. Tadi kamu bilang, gurumu ini tidak berguna, kan? Guru, jangan membuang-buang waktu lagi. Aku masih harus pergi menetralkan racun ini. Apa yang guru lakukan? Tentu saja untuk membuktikan kepadamu kemampuanku. Aduh. Astaga. Aku menjadi muda kembali. Sungguh luar biasa tubuh suci yang murni ini. Guru benar-benar tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Semalam, guru benar-benar seperti orang yang berbeda. Muridmu ini hampir saja mati karena guru. Ya ampun, guru. Bagaimana bisa guru jadi kelihatan lebih muda? Kultivasiku, hanya dalam 1 malam, dari kultivasi Ki tingkat 3, bisa langsung menembus ke tingkat 6. Sekarang, siapa yang tidak berguna? Guru, muridmu inilah yang tidak berguna. Guru, di sekte Shenhua ini, hanya tersisa kita berdua saja. Bagaimana kalau mulai sekarang, murid ini menjadi wanita bagi guru saja? Sama sekali tidak boleh. Kita ini guru dan murid. Bagaimana mungkin kita menjalin cinta terlarang? Apa-apaan ini? Jangan bercanda. Kalau kamu jadi wanitaku, bukankah aku tidak akan punya murid lagi? Lalu bagaimana dengan hadiahku nanti? Guru benar-benar tidak tahu wibawa. Guru, kalau begini, sudah cukup, kan? Ya, lumayan. Su Qingyao, aku sudah mencarimu semalaman. Ternyata kamu benar-benar kembali ke sini. Kamu tidak benar-benar berpikir, kan? Kalau si tua bangka tidak berguna ini, bakal bisa melindungimu. Siapa mereka? Guru, mereka orang-orang dari sekte Tianhe, anak buah dari Tuan Muda Sekte. Racun perangsang yang kuminum, itu ditaruh oleh Tuan Muda Sekte mereka. Guru, mereka semua adalah ahli kultivasi Ki tingkat 7. Dengan tingkat kultivasi guru yang sekarang, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jangan takut, 3 sampah ini. Bagi guru, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Orang tua bangka yang hampir mati, masih sok ingin menyelamatkan wanita cantik di depan kami. Ngaca dulu sana. Memangnya kau ini siapa? Oh, ya. Bagaimana mungkin? Guru, sejak kapan guru jadi sehebat ini? Sekarang, giliran kalian berdua, serang bersama, habis si dia. Sampah, hanya segini kemampuan kalian, berani-beraninya keluar untuk mempermalukan diri. Guru, jika sampai Tuan Muda Sekte Tianhe tahu kita telah membunuh murid-muridnya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Tiga orang miskin ini, kok bisa-bisanya keluar untuk sok hebat? Cih. Muridku, guru tidak punya barang berharga untuk diberikan kepadamu. Ambillah barang-barang ini untukmu.
Terima kasih, Guru. Ting. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan pemberian. Anda mendapatkan 100.000 batu roh. Metode kultivasi tingkat surga, 9 matahari impian langit. Gila. Muridku, guru sangat menyayangimu. Guru. Mari kita lanjutkan kultivasi kita. Sialan, kultivasi keras selama berhari-hari berturut-turut, bahkan dengan tubuh suci murni yang sekalipun. Aku pun tidak akan kuat jika terus-terusan begini. Muridku, kamu masih muda, kamu harus giat berkultivasi. Bagaimana kalau guru memberimu beberapa pil kultivasi sebagai hadiah? Bagaimana? Nggak mau, aku cuma mau guru. Berkultivasi. Seumur hidup pun aku tidak akan pernah mau berkultivasi. Kultivasi biasa mana secepat kultivasi ganda. Karena kamu tidak mau, terpaksa aku harus memaksamu. Kultivasiku naik lagi. Aku lihat guru jadi makin muda lagi. Astaga, rambut putih guru bahkan sudah hilang semua. Sepertinya sebentar lagi bisa menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Hahaha. Kultivasiku ternyata naik sampai tingkat 8 pemurnian Ki. Kalau saja aku bisa terus berkultivasi dengan guru, bukankah itu berarti sebentar lagi aku bisa menembus ranah Xiantian? Guru. Aku kan sudah bilang. Kenapa guru bangun sepagi ini sih? Aku kan masih ingin melanjutkan latihan keras kita bersama guru. Kalau guru lelah berkultivasi, katakan saja langsung. Jangan-jangan mendekat. Gadis sialan, pamanmu sudah menjualmu kepada tuan muda ini untuk jadi istriku. Kalau kamu tahu diri, cepat ikut aku kembali untuk menikah. Kalau tidak, Jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Jangan harap. Bahkan jika aku harus menikah dengannya, aku tidak sudi menikah dengan bajingan sepertimu. apakah pesona pria tua ini sekarang begitu besar? Sembarang wanita saja, semuanya ingin menikah dengan pria tua ini. Aduh, tubuh tua milikku ini. Sepertinya tidak akan kuat menahannya. Dari mana datangnya tua bangka ini? Cepatnya dari hadapanku. Halaman ini milik orang tua ini. Kalian menerobos masuk dengan paksa, dan masih berani menyuruh orang tua ini pergi. Apa kalian tidak punya aturan lagi? Kau tahu siapa aku? Aku adalah murid luar dari Sekte Tianhe. Kata-kataku adalah hukum. Guru. Mereka juga orang-orang dari Sekte Tianhe. Sekarang kalian baru tahu rasa takut. Sudah terlambat, cepat berlutut di hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian kalian. Jika kau tidak menyebut Sekte Tianhe, kau mungkin masih bisa hidup. Tapi sekarang, kalian semua harus mati. Hahaha. Kalian dengar itu tidak? Tua bangka ini bilang, dia mau menghabisi kita. Aduh. Kami takut sekali. Aduh. Kami takut sekali. Karena kalian sendiri yang mencari mati, akan kukabulkan keinginan kalian. Serang, jangan sisakan satu pun. Sialan, coba saja lari lagi. Senior, saya sungguh buta karena tidak mengenali kehebatan Anda. Saya akan menyerahkan gadis ini kepada Anda. Tolong bermurah hatilah, dan ampuni nyawa saya. Sudah kukatakan, hari ini, kalian semua harus mati. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, tetua. Ah, itu cuma hal kecil. Cepatlah berdiri. Tapi kalau kamu ingin menikahiku untuk membalas budi, sebaiknya tidak usah. Orang tua ini sudah sangat berumur, tidak akan kuat menghadapi hal-hal semacam itu. Tetua, saya ingin mengangkat Anda sebagai guru saya dan mempelajari ilmu keabadian dari Anda. Ah, tak disangka, baru beberapa hari saja, aku sudah menerima seorang murid lagi. Baiklah, mulai hari ini, kamu adalah murid kedua dari orang tua ini. Murid Bai Siyu, memberi hormat kepada guru. Murid Bai Siyu, memberi hormat kepada guru.
Ini adalah hadiah perkenalan dari guru untukmu. Ternyata ini adalah pil roh surgawi yang 100 kali lipat lebih kuat dari pil pengumpul ki, dan jumlahnya bahkan 10 butir. Sebenarnya guru saya ini, siapa sosok luar biasa yang sebenarnya? Tidak boleh begini, aku harus menempel erat pada guru yang hebat ini. Terima kasih banyak, guru. Ting, selamat kepada Inang karena telah menyelesaikan pemberian kepada murid. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Mengembalikan 10.000 butir pil asal dewa. Dan 1 juta batu roh. Pil asal dewa yang bahkan jauh lebih kuat dari pil roh surgawi. Dan jumlahnya 10.000 butir. Hahaha. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat ini benar-benar memuaskan sekali. Guru. Guru tidak boleh pilih kasih. Ya, aku juga mau hadiah. Aku juga ingin ditemani guru saat berkultivasi. Gadis centil ini. Dia tidak akan puas sebelum menguras habis tenaga orang tua ini. Muridku, bereskan mayat-mayat di tanah ini. Guru masih harus berkultivasi. Ingat, jangan ganggu aku. Guru, kenapa lari cepat-cepat sih? Aku kan tidak akan memakanmu. Kakak. Tadi kakak bilang, ingin melakukan kultivasi ganda dengan guru. Benar sekali, Dik. Biar ku beritahu ya, tapi kamu jangan sampai menceritakannya pada orang lain. Guru kita itu memiliki tubuh suci yang murni. Dengan bimbingan langsung darinya, kita bisa meningkatkan kultivasi kita dengan sangat cepat. Ah, tapi sayangnya, guru kita itu terlalu pemalu. Meskipun kita yang memulai duluan, dia pasti tidak akan setuju. Karena itu, kita berdua harus kompak. Demi secepatnya, menaklukkan hati guru. Dulu, karena fisikku yang terlalu lemah, aku tidak bisa berkultivasi. Itu sebabnya paman menjualku kepada Lin Ce. Jika bersama guru, memang bisa memperbaiki fisikku, maka... Hachi. Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak? Ya, sudahlah. Sudahlah, sekarang aku juga sudah resmi melangkah ke jalan kultivasi. Aku juga harus mulai merencanakan masa depanku. Masuk. Muridku, ada keperluan apa menemuiku? Guru. Murid ingin berkultivasi. Murid tidak mau ditindas orang lain lagi. Berkultivasi, itu hal yang bagus. Guru. Apakah guru menyetujuinya? Tentu saja guru setuju. Jika menolaknya, bagaimana bisa guru pantas menjadi gurumu lagi? Terima kasih, guru. Cepatlah. Murid akan secepat mungkin. Bukan. Guru menyuruhmu untuk cepat memakai pakaianmu. Astaga. Sepertinya tidak ada guru yang lebih malang daripada aku. Guru. Janggut guru sudah hilang. Akhirnya wajah tampanku ini kembali. Guru. Guru hebat sekali. Aku masih mau lagi. Kamu pikir tubuhku ini terbuat dari besi? Kakak seniormu sudah pergi lama sekali. Kenapa belum kembali juga? Guru. Topik pembicaraan guru sengaja dialihkan terlalu jauh. Ada yang tidak beres. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada kakak senior. Ayo kita lihat. Hentikan, ini adalah wilayah Sekte Shenhua. Kalian lancang menerobos masuk, dan bahkan ingin mencuri tanaman obat spiritual Sekte kami. Nyali kalian besar juga. Sekte sampah macam apa itu? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Adik seperguruan, pergilah petik jamur lingsi itu. Si pecundang ini, serahkan saja padaku. Ternyata kau seorang kultivator ranah Xiantian. Hanya sampah ranah Lianqi. Berani-beraninya bertingkah lancang di hadapanku. Kakak senior, barangnya sudah kudapatkan. Ayo pergi. Kalian berani menerobos guaku, melukai muridku, dan masih mau merampas barang milik Sekte Senyiku. Lancang sekali kalian. Guru, Anda terlihat lebih muda lagi. Keparat sombong.
Berani sekali bertingkah seliar ini. Siapa yang mengizinkanmu menghina guruku? Hanya bocah bau kencur. Adik seniorku menghinanya saja, itu sudah merupakan kehormatan baginya. Kakak senior, karena barang ini sudah ada di tangan kita, untuk apa banyak bicara lagi dengan mereka? Karena mereka cari mati, kita habisi saja mereka dengan cepat. Baiklah, kakak senior akan segera menghabisi semut-semut tidak berguna ini. Kau ternyata kau. Seorang pendekar kuat ranah suci. Apa? Guru. Pendekar kuat ranah suci. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Senior, saya benar-benar tidak tahu kalau senior adalah pendekar kuat ranah suci. Yang tadi itu, kami sungguh telah menyinggung Anda. Mohon dimaafkan, jika meminta maaf itu berguna. Tidak akan ada begitu banyak orang yang mati di dunia ini. Adik senior, cepat kembalikan jamur lingzi ini kepada senior. Aku. Guru hadiahkan ini untukmu. Terima kasih, Suhu. Selamat kepada Inang, Anda berhasil memberikan hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Mendapatkan satu tangkai Raja Lingzi berusia 1 juta tahun. Konsumsi ini agar kebal terhadap segala jenis racun. Kalian, berani sekali kalian. Senior, kami benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah wilayah Sekte Shenhua. Jika Anda bersedia melepaskan kami bersedia melakukan apapun yang Anda perintahkan. Tingkat kultivasi kedua orang ini lumayan juga. Siapa tahu lewat sistem, aku bisa mendapatkan barang bagus. Kalau begitu, jangan bunuh mereka dulu. Melihat situasi kalian berdua, aku bisa saja menghabisi kalian di sini. Tapi, karena kalian sudah mengakui kesalahan dengan baik, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalian harus mengangkatku sebagai guru. Ini. Kenapa? Kalian tidak mau? Murid bersedia. Murid memberi hormat kepada Suhu. Mulai hari ini, kalian berdua resmi menjadi murid ketiga dan keempat bagi guru. Bangunlah. Ini adalah Pil Tianling. Selamat kepada Inang, pemberian berhasil. Mengaktifkan sistem pengembalian 10.000 kali lipat. Mendapatkan 10.000 butir pil fondasi kualitas terbaik. Mendapatkan 2 juta keping batu roh. pil fondasi kualitas terbaik bisa menjamin keberhasilan pendirian fondasi 100%. Bukankah itu berarti, kedepannya aku bisa melatih 10.000 ahli tahap pendirian fondasi. Ayo jalan. Kita pulang saja. Kakak seperguruan, apa kakak benar-benar ingin mengangkatnya sebagai guru? Itu cuma siasat sementara. Pil Tianling. Sepertinya, bocah ini punya cukup banyak persediaan. Adik seperguruan, kamu seorang kultivator wanita, jadi tindakanmu akan lebih leluasa. Malam ini, kamu berikan ini, agar dia meminumnya. Saat waktunya tiba, seluruh kekuatan rohnya akan lenyap, dan tubuhnya akan lemas tanpa tenaga. Di saat itulah, semua barang miliknya akan menjadi milik kita sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan kedua murid perempuan itu? Dua sampah itu tidak perlu dicemaskan. Guru sudah tahu, kita pergi mencari jamur lingzi. Hari ini, jika kita tidak kembali, beliau pasti akan datang mencari kita. Sekarang, sudah ada 4 murid. Dengan kemajuan seperti ini, sepertinya tidak lama lagi, kita akan bisa membangun Sekte Shenhua yang kuat. Raja Jamur Lingzi berusia 1 juta tahun. Makan satu saja sudah cukup membuat tubuh kebal dari segala racun. Mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang bisa meracuniku sampai mati. Masuklah. Muridku, apa yang sedang kamu lakukan? Guru. Murid telah bertindak lancang hari ini. Karena itu, murid sengaja membawa arak berkualitas ini untuk meminta maaf kepada guru. Ayo, kamu sungguh perhatian. Guru sudah lama tidak merasakan minuman ini. Sangat merindukannya. Cepat, tuangkan untuk guru. Bagus sekali. Ini benar-benar arak yang nikmat. Isi sampai penuh. Guru.
Apakah Anda tidak merasakan ada sesuatu yang aneh? Ada yang salah. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, biar kutuangkan segelas lagi. Bukankah kakak senior bilang, 1 gelas saja sudah bereaksi? Ini sudah gelas ketiga. Kenapa bocah ini masih baik-baik saja? Mungkinkah aku sendiri yang salah ambil? Gawat. Tidak salah ambil. Lalu kenapa dia tidak apa-apa? Mungkinkah dia sudah menyadarinya sejak awal? Muridku, kapasitas minummu payah sekali. Ya, baru 1 gelas saja sudah jadi seperti ini. Guru. Muridku, apa yang mau kamu lakukan? Aku ini gurumu. Guru. Guru. Tidak bisa menahan godaan seperti ini. Cepat pakai pakaianmu kembali. Awas nanti masuk angin. Guru. Aku mau. Guru. Yang benar saja. Apakah aku sedang dikutuk oleh surga? Setiap murid. Semuanya selalu saja mau maksa gua. Ya Tuhan, tubuh gua ini nggak bakal kuat. Kau bajingan cabul yang gak tahu malu. Gua. Lu kelewatan banget deh. Jelas-jelas lu sendiri yang mulai duluan. Kok sekarang malah lu yang nuduh gua? Aku. Semalam. Setelah aku minum arak itu, aku langsung gak sadar diri. Jangan-jangan aku salah masukin obat. Adik seperguruan. Aku dan guru datang untuk menyelamatkanmu. Semalam, bocah ini sudah menodaimu, kan? Guru, aku sudah tidak punya muka lagi untuk hidup. Bajingan cabul. Berani-beraninya kau menodai suangerku. Kau cari mati. Ini semua cuma kesalahpahaman. Suanger sendiri yang gak kuat minum. Baru minum 1 cawan saja. Dia langsung pegang-pegang gua. Gua juga mau menghentikannya. Tapi takut melukai dia. Makanya, kau merebut kesuciannya. Kan sudah gua bilang, dia sendiri yang mulai duluan. Kalau kau tidak bisa menjaga barangmu itu, maka tidak ada gunanya lagi dipertahankan. Nona cantik, gak usah sekejam itu juga kali. Itu akibat ulahmu sendiri. Guruku adalah kultivator tingkat 3 ranah pemantapan fondasi. Hari ini kau pasti mati. Kau murid durhaka. Setelah guru membereskan dia, baru guru akan memberimu pelajaran. Kalahkan aku. Jika hari ini kau bisa mengalahkanku, aku, Li Hanyan, mulai sekarang dan seterusnya, akan mematuhimu. Jika tidak, hari ini, kau pasti mati. Kalau bukan karena kultivasiku, yang sudah naik ke puncak tahap fondasi, sepertinya tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Kau kalah. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan di puncak tahap fondasi? Kau ternyata berada di puncak tahap fondasi. Sekarang, saatnya menepati janjimu. Aku akui, kemampuanku kalah darimu, tapi jangan harap kau bisa memilikiku. Lebih baik aku mati, daripada membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Sombong sekali bicaramu, setiap hari selalu drama ingin mati. Kurasa kau hanya butuh diberi pelajaran.
Aku bisa menjadi wanitamu. Jangan bermimpi terlalu indah. Wanita yang mendampingi pria sepertiku, memangnya bisa sembarang orang. Dengan parasmu yang seperti ini, kau hanya layak menjadi muridku. Aku, seorang tetua sekte Daotian yang terhormat, harus menjadi muridmu. Meskipun sekte Shenhua kami berada di tempat yang terpencil, dan tidak memiliki banyak murid, serta aku sendiri sulit bepergian, sehingga tidak bisa pergi ke kota-kota untuk mencari murid, demi membesarkan nama sekte. Terpaksa aku harus menggunakan cara ini. Hei, kau tidak berniat untuk ingkar janji, kan? Aku, Li Hanyan, bukanlah orang yang suka ingkar janji. Kalian, keluarlah dulu. Muridmu, Li Hanyan, memberi hormat kepada guru. Jadi, ini yang legendaris, pil Shenyuan yang bisa mempercepat terobosan kultivasi. Sebagai gurumu, tidak ada barang berharga lain yang bisa kuberikan. 10 butir pil Shenyuan ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuan kita. Apa dia sudah gila? Dia bahkan bilang kalau pil Shenyuan ini bukan barang yang berharga. Apa dia tidak tahu? Bahkan seluruh sekte Daotian sekalipun tidak akan sanggup mengeluarkan 1 butir pun pil Shenyuan. Selamat, host telah berhasil memberikan hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Anda mendapatkan 10.000 butir pil Nirwana 9 putaran saat melakukan terobosan kultivasi. Tingkat keberhasilannya mencapai 100%. Aku benar-benar mendapatkan pil Shenyuan yang sangat berharga ini. Tidak bisa, aku harus minum arak dulu untuk menenangkan diri. Hei, 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 ini kan arak yang suanger. Berikan untuk guru. Jangan kamu habiskan semua. Gawat. Arak ini ada yang aneh. Kapasitas minummu ini, kamu tidak jauh berbeda dengan suanger. Mulai sekarang, kamu minum arak buah saja. Kadar alkoholnya rendah, cocok untuk diminum wanita seperti kalian. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kalian berdua benar-benar pantas disebut mantan guru dan murid. Kelakuan kalian saat mabuk, benar-benar persis sama. Baru tidak sejalan sedikit, langsung buka baju. Hei, 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 jangan mengerjai gurumu seperti ini lagi. Ya, guru tidak sanggup menghadapi siksaan bergiliran dari kalian seperti ini. Guru. Sebenarnya kalau dilihat dari dekat, ternyata kamu lumayan manis juga ya kalau dilihat-lihat. Aduh, terima kasih banyak ya. Pakai bajumu. Nggak mau. Kenapa aku malah dipaksa lagi sama muridku sendiri sih? Aku ini sudah hampir jadi seperti kuda pejantan saja. Inti emas oh, inti emasku. Kamu tahu tidak bagaimana kamu bisa terbentuk? Kamu tahu seberapa banyak yang sudah kukorbankan untukmu? Ah, Kamu. kamu mesum dan tak tahu malu. Kalian berdua memang pantas jadi guru dan murid. Kelakuan saat mabuk sama saja. Dan sama-sama tidak mau bertanggung jawab. Aku kan minum secawan arak itu. Makanya hal itu bisa terjadi denganmu. Lalu memangnya kenapa lagi? Meskipun aku masih muda, Tapi tubuhku ini, tidak akan kuat kalau kalian siksa terus seperti ini. di dalam ini ada obat perangsang. Apa? Obat perangsang?
Pantas saja Luo Lingshuang dan Li Hanyan, setelah minum arak itu, langsung menyerangku dan memaksa melakukan hal intim itu. Sedangkan aku, karena sudah memakan jamur Lingxi Raja berusia 1 juta tahun, sekarang tubuhku kebal terhadap ratusan racun. Makanya aku tidak kenapa-kenapa. Maafkan aku, Guru. Aku sudah salah menuduh Guru. Semua sudah terlanjur terjadi. Untuk apa dibahas lagi? Bagaimana kalau... Aduh jangan. Jangan, aku tidak butuh tanggung jawabmu. Kamu tenang saja, dan tetaplah menjadi muridku seperti biasa. Jangan bercanda. Sebagai ketua sekte, aku hanya punya beberapa murid ini saja. Bagiku, semuanya adalah kerugian yang sangat besar. Kultivasi itu aku mau. Hadiah dari sistem ini juga sangat kuinginkan. Di sini ada bubuk asmara. Kenapa kamu malah meminumnya? Guru, tubuhku rasanya sangat panas. Muridku, kamu kan sudah meminum bubuk asmara. Bagaimana mungkin tidak merasa panas? Tolong jangan menyiksa gurumu ini lagi. Iya, biarpun tubuhku ini terbuat dari besi, aku tetap tidak akan sanggup menahannya. Dosa apa yang sebenarnya sudah kuperbuat? Sampai kalian semua memperlakukanku seperti ini. Guru mau pergi kemana? Guru hanya ingin keluar sebentar untuk melihat apakah kakak-kakak seperguruanmu sedang berlatih, atau malah sedang bermalas-malasan. Guru tidak apa-apa. Guru tidak apa-apa. Hanya butuh istirahat beberapa hari saja. Ini semua salah kalian. Gara-gara kalian guru sampai jadi seperti ini. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan kultivasi ganda dengan guru? Baru saja lolos dari mulut harimau, sekarang malah masuk ke sarang serigala. Tidak bisa begini, aku harus cari cara untuk membuat mereka pergi. Jika tidak, nyawaku bisa melayang di atas ranjang ini. Mulai hari ini, hubungan kita bukan lagi sebagai guru dan murid. Kedua kakak seperguruan, maaf jika sebelumnya aku sudah menyinggung kalian. Aku harap kakak berdua bersedia memaafkanku. Sekte Shenhua kita, meski sekarang sudah mulai berkembang, tapi jumlah murid kita masih sangat sedikit. Sebagai kakak seperguruan pertama dan kedua, Guru, aku akan memberikan kalian sebuah tugas yang sangat berat. Tugas apa? Ada hadiahnya tidak? Kalian akan mewakili Sekte Shenhua, turun gunung untuk mencari murid. Guru, aku tidak mau berpisah dengan guru. Bukan karena kamu tidak mau meninggalkan gurumu, tapi kamu cuma mengincar tubuh gurumu ini. Sebagai kakak seperguruan pertama dan kedua, kalian harus berkontribusi demi perkembangan sekte. Keputusan sudah bulat. Setelah kalian kembali membawa murid baru, guru akan memberikan hadiah untuk kalian masing-masing. Guru jamin kalian pasti puas. Guru yang baik. Kalau begitu, kami turun gunung sekarang, berusaha untuk cepat kembali, lalu melakukan kultivasi ganda dengan guru. Maksudku memberikan kalian pil obat, bukan kultivasi ganda. Sayangnya, kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana. Xiao Yichen. Kamu kenal dia? Guru, dia adalah tuan muda sekte Tianhe. Dia pernah membiusku sebelumnya. Oh, ternyata dia orangnya. Su Qingyao, beberapa murid yang kukirim telah menghilang. Apakah ada hubungannya dengan kalian? Aku yang membunuh mereka. Bajingan tidak tahu diri. Berani sekali membunuh orang-orang sekte Tianheku. Lancang sekali kalian. Perempuan-perempuan ini lumayan cantik juga rupanya. Yang laki-laki, bunuh saja semuanya. Sedangkan yang perempuan, bawa mereka semua kembali. Aku ingin menikmatinya perlahan-lahan. Benar. Hanya semut tak berguna, berani sekali ingin membunuh ketua sekte ini. Sombong sekali kalian. Bagaimana mungkin? Padahal mereka semua berada di ranah Xiantian, di tempat terpencil seperti ini. Bagaimana bisa ada orang sekuat dirimu? Apa yang kau tunggu? Cepat serang dia. Sudah kubilang, aku hanya melindungimu. Dan tidak akan membantumu melakukan kejahatan apapun. Suatu hari nanti, akan kutundukkan kau di atas ranjang, dan memberimu pelajaran yang sangat keras, biar kau tidak bisa sok suci lagi sepanjang hari. Sekarang giliranmu.
Apa kau tidak dengar? Dia bilang ingin membunuhku. Cepat habisi dia sekarang juga. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, jangan harap kau bisa mendapatkan lagi pil Qiyang dari Sekte Tianhe untuk menekan racun dingin di dalam tubuhmu itu. Dia adalah kultivator di puncak ranah fondasi. Kau pasti mati. Jangan bunuh aku. Aku ini. Dia pasti adalah Shen Qingwan, jenius nomor 1 Sekte Tianhe dalam 100 tahun terakhir. Kabarnya, ada racun dingin yang bersarang di dalam tubuhnya. Demi menekan racun dingin itu, dia mengunci seluruh hasrat dan emosinya. Itulah sebabnya, kepada siapapun, dia selalu bersikap sedingin es. Bukankah dia ini murid pilihan takdirku? Aku tidak percaya, wanita yang mengunci hasratnya seperti dia, bisa balik menundukkanku. Kenapa kau mau bergabung dengan sekte semacam Sekte Tianhe, yang sangat tidak tahu malu ini? Lihat saja kelakuan binatang-binatang ini, kejahatan keji apa saja yang sudah kamu lakukan. Sekarang, ku beri kau satu kesempatan. Bergabunglah dengan sekteku. Aku akan memberikanmu sumber daya kultivasi apapun yang kau inginkan. Bagaimana? Murid Shen Qingluan memberi hormat kepada guru. Ini hadiah pertemuan dari guru untukmu. Bangunlah. Selamat, host berhasil memberikan hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat aktif. Mendapatkan 10.000 butir pil dewa kualitas tertinggi. Pil dewa kualitas tertinggi. Ini kan pil obat legendaris yang sangat langka. Ah, nikmatnya. Guru, Anda kan sudah menerima seorang murid. Bukankah itu berarti kita tidak perlu turun gunung lagi? Demi membesarkan sekte Shenhua, mana cukup hanya dengan satu murid. Cepatlah kalian segera turun gunung. Guru. Hari sudah larut malam. Biar murid ini melayani guru beristirahat di kamar. Kita baru saja keluar dari kamar. Kenapa tiba-tiba hari sudah larut? Kalian semua ini, kenapa semuanya mengincar tubuhku? Hah? Tidak boleh, guru. Masih harus fokus berkultivasi. Ikutlah dengan guru. Ingat, jangan biarkan siapapun mengganggu. Dasar pengkhianat tak tahu diuntung. Kau diusir dari sekte, dan juga kamu. Ini. Sudahlah, lebih baik kamu. Jadilah muridku. Baik, guru. Adik seperguruan. Mulai sekarang, dengan adanya Shen Qingwan di sini, mari kita lihat siapa yang masih berani menyusup masuk ke kamarku dan menindihku secara paksa. Kultivasi ganda memang luar biasa, tapi fisikku ini tidak akan sanggup menahannya. Lebih baik aku mengonsumsi pil obat saja untuk meningkatkan kekuatanku. Ini juga bisa meredakan. Racun dingin di dalam tubuhku. Luar biasa. Rasanya racun ini seperti sedang ditekan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang guru latih? Jika ingin benar-benar melenyapkan racun dingin ini, aku harus mencari seseorang yang melatih teknik yang murni untuk melakukan kultivasi ganda. Orang itu, mungkinkah dia adalah guru? Guru. Ya. Muridku, ada apa? Guru. Aku ingin melakukan kultivasi ganda denganmu. Apa dia gila? Seorang kultivator wanita yang telah mengunci hasratnya, bagaimana bisa malah ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Ini. Apa ini sudah benar? Ini pasti ada yang salah. Muridku, kenapa tiba-tiba terpikir untuk melakukan kultivasi ganda dengan guru? Guru. Teknik kultivasi yang guru latih bisa menghilangkan racun dingin di dalam tubuhku. Karena itu, aku harus melakukan kultivasi ganda dengan guru. Yang benar saja. Hanya karena aku melatih sebuah teknik, sampai-sampai bisa membuat muridku sendiri mengincar tubuhku. Hidupku ini sungguh berat sekali.
Dia benar-benar langsung melepas pakaiannya begitu saja. Guru. Aku dengar, kultivasi ganda mengharuskan kita melepas pakaian. Biar aku bantu guru melepasnya. Mau bagaimana lagi? Dia kan muridku. Jika ini bisa membantunya, terbebas dari siksaan racun dingin, mengorbankan sedikit kekuatan pinggangku, rasanya masih sepadan. Guru. Apa yang harus kulakukan dalam kultivasi ganda ini? Guru. Kenapa guru menciumku? Aduh. Diamlah, sisanya, serahkan saja pada guru. Oh. Guru. Racun dinginku sudah hilang. Guru. Tadi guru sudah bekerja keras. Bagaimana kalau kali ini giliran muridmu saja? Muridku, kamu tidak boleh membalas kebaikan dengan siksaan seperti ini. Setelah semalaman suntuk begini, Rasanya nyawaku sudah melayang setengah. bagaimana bisa kamu masih mau lagi? Tidak. Muridku, guru masih harus berkultivasi. Kita tidak boleh membuang pikiran, hanya untuk urusan asmara semata. Segala hal itu harus dijaga agar tetap terasa menarik. Lama-kelamaan, kalau nanti bosan, bagaimana nanti jadinya? Coba kamu pikirkan baik-baik. Guru, gawat. King Yao, bukankah kamu sedang bersama adik seperguruanmu, pergi untuk merekrut murid baru? Kenapa cepat sekali sudah kembali? Guru. Saat kami pergi ke kota Qingxuan untuk merekrut murid, kami kebetulan berpapasan dengan keluarga Lin. Mereka mengenali adik seperguruan Bai, lalu langsung menangkap dan membawanya pergi. Cepatlah berdiri. Keluarga Lin dari kota Qingxuan, itu adalah keluarga Lin Ce. Guru, saya mohon, selamatkanlah adik seperguruan Bai. Orang itu bilang Lin Ce sudah menghilang berhari-hari. Dan itu semua gara-gara adik seperguruan Bai. Mereka ingin memaksa adik seperguruan Bai ikut mati bersamanya. Keluarga Lin ini, rupanya ingin keluarganya dimusnahkan. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Di mana putraku? Jika kau tidak mengatakannya, hari ini juga akan kubuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Bajingan itu memang pantas mati. Seumur hidupmu, jangan harap bisa melihatnya lagi. Patahkan tulang-tulangnya, hancurkan setiap jengkal tulang di tubuhnya. Aku ingin melihat seberapa keras sebenarnya tulang-tulangnya itu. Baik. Berani sekali kalian melukai muridku. Setelah hari ini, di kota Qingxuan ini, tidak akan ada lagi yang namanya keluarga Lin. Guru. Sekumpulan sampah. Sombong sekali bicaramu. Ingin memusnahkan keluarga Linku. Hanya dengan sampah-sampah seperti kalian. Memangnya kalian layak? Ting. Tangkap bocah sombong yang bermulut besar itu. Habisi mereka. Sedangkan wanita yang lain. Hahaha. Biarkan semuanya tetap di sini. Bukankah kau dari sekte Tianhe, tetua Shen Qingwan? Bagaimana bisa kau bersama dengan orang-orang ini? Aku bukan lagi tetua sekte Tianhe, melainkan adik seperguruannya. Apa? Dia hanyalah seorang gadis manis. Bagaimana bisa dia menjadi kakak perguruanmu? Kau tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Adik seperguruan, kau tidak apa-apa. Guru. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihat guru lagi. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Guru sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja.
Terima kasih banyak, para Dewa Agung, karena telah membasmi iblis-iblis ini. Zian, kau masih hidup. Muridku, kau mengenalnya. Ya. Guru. Dulu, saat paman mengirimku ke tempat ini, Zian juga ikut ditangkap dan dibawa ke sini. Kemudian, aku beruntung bisa melarikan diri. Aku mengira Zian sudah celaka. Tidak kusangka, dia benar-benar masih hidup. Keluarga Lin ini memiliki sebuah jurus sesat yang khusus digunakan untuk menyerap abis esensi kehidupan para wanita. Jurus sesat ini diajarkan oleh ketua sekte Tianhe kepada mereka. Awalnya, keluarga Lin ini juga berniat menyerap abis esensi kehidupanku. Tapi kemudian, ternyata aku memiliki akar spiritual tertinggi. 5. Sungguh tak kusangka, kalian akhirnya datang. King Luan, tahukah kamu mengenai teknik kultivasi dari sekte Tianhe ini? Meskipun aku adalah seorang tetua dari sekte Tianhe, tapi ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Guru, dia benar-benar memiliki akar spiritual tertinggi. Begitu rupanya. Zian, apakah kamu bersedia mengangkatku sebagai gurumu dan menjadi murid sekte Senhuaku, murid ke-6? Saya bersedia, murid Xia Zian, memberi hormat kepada guru. Baiklah. Sungguh tak disangka, berkunjung ke keluarga Lin kali ini, malah mendatangkan kejutan yang tak terduga. Tak disangka bocah manis ini. Ternyata punya begitu banyak barang bagus. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi kaya mendadak? Ting. Ya. Barang-barang ini, kuberikan kepada kalian. Ambil saja beberapa buah untuk kalian masing-masing. Terima kasih banyak, guru. Selamat kepada Inang karena telah menyelesaikan pemberian hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat kini diaktifkan. Mendapatkan 20 artefak magis tingkat surga, 20 buku teknik kultivasi tingkat surga, 10.000 butir pil Senyuan, 10 juta keping batu spiritual. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat kekayaan sebanyak ini. Aku akan kaya raya. Muridku, ada keperluan apa kamu mencari guru? Guru. Hari ini Yue'er merasa agak takut. Malam ini aku ingin guru menemaniku. Yang benar saja. Aku bahkan sudah turun gunung. Tapi mereka masih saja tidak mau melepaskanku. Hari ini, Yue'er sempat berpikir kalau kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi, guru. Oh, kalau begitu masuklah dulu ke dalam. Terima kasih banyak, guru. Aku tahu, gurulah yang paling menyayangiku. Aku memang baik padamu. Tapi pinggangku ini tidak akan kuat. Ah, sudahlah. Karena dia sedang ketakutan hari ini. Kali ini aku turuti saja kemauannya. Jadi, muridku, mari kita sepakat. Hanya satu kali ini saja, ya. Aduh, Guru. muridku, bukankah kita baru saja sepakat? Kalau hanya satu kali saja. Yue'er tahu. Yue'er akan segera pergi sekarang. Guru. Tunggu sebentar. Aku punya kejutan untuk guru. Ah, memang hanya muridku, Yuer, yang paling pengertian. Tidak hanya perhatian pada gurunya ini, tapi juga menyiapkan kejutan untukku. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Pergilah.
Kira-kira, murid kesayanganku ini akan memberiku kejutan apa? Ya. Masuk. Zian. Untuk apa kamu berpakaian seperti ini? Guru. Aku ingin berkultivasi. Kalau begitu, silakan saja. Guru, mana mungkin akan melarangmu? Kalau begitu, artinya guru setuju. Tunggu dulu. Kenapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Aku ingat sekarang. Bukankah ini persis seperti gadis nakal Yuer saat dia menerkamku waktu itu? Ya dewa, Kalau tubuhku terus-terusan seperti ini, bisa hancur total. guru, Guru sudah bangun. guru. Ada apa dengan guru? Oh, tadi ada pasir masuk ke mataku. Tidak apa-apa. Oh, iya, ayo kita cepat bangun. Kalau tidak, kakak seperguruanmu dan yang lainnya bisa cemas menunggu kita. Kalau begitu, apakah hari ini guru berniat kembali? Oh, Begini, kita berencana untuk jalan-jalan di kota Kingswan, sekalian menerima beberapa murid baru. guru masih ingin menerima murid lagi. Iya, Tapi, akhir-akhir ini Sekte Tianhe juga sedang menerima murid di kota. Lagi pula, tiap orang cuma ditarik satu keping batu roh. Makanya, di dalam kota, banyak sekali yang mendaftar ke Sekte Tianhe. Lalu, Sekte Shenhua kita rencananya mau menarik berapa keping batu roh? penerimaan murid baru ini ternyata pakai biaya pendaftaran juga. Iya, benar sekali. Tapi biasanya, sekte lain menarik biaya 5 keping batu roh. Kalau sekte papan atas bisa menarik sampai 10 keping batu roh. Makanya, karena sekte Tianhe cuma menarik 1 keping batu roh, banyak calon murid di kota yang mendaftar ke sekte Tianhe. Tak disangka, persaingan di dunia kultivasi pun seketat ini. Tapi, sekeras apapun mereka bersaing, tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Ting, Kita tidak usah memungut biaya pendaftaran. Sekte Senyi kita, saat menerima murid baru, setiap orang, malah akan kita beri 1000 keping batu roh. apa? Sekte Tianhe sedang menerima murid baru. Meskipun kekuatan spiritualmu agak rendah, tapi berhubung kamu sudah memberiku batu roh, aku izinkan kamu masuk ke Sekte Tianhe. Letakkan di sini saja, sana masuk. Iya. Sekte Shenhua menerima murid baru. Bagi yang berminat, silakan mendaftar. Sekte imut apa ini? Dengar namanya saja tidak pernah, tapi harus kuakui, kelompok kultivator wanita ini, wah, ternyata mereka cantik-cantik juga ya. Bahkan ada satu yang mirip sekali dengan tetua Shen Qingwan kita. Mari kita lihat ke sana. Yang ini boleh juga nih. Boleh, yang ini oke. Kalau yang ini, Yang ini benar-benar luar biasa. Memang benar. Kok malah ada laki-laki di sini? aduh, yang ini, Wah, lumayan juga, lumayan. Dua orang ini boleh juga. Boleh,
Boleh. Halo gadis-gadis cantik sekalian. Sekte Senyi apaan sih? Sampah begitu. Kami bahkan tidak pernah mendengarnya. Ah, iya benar. Para wanita cantik sekalian. Kalau menurutku, lebih baik bergabung saja dengan Sekte Tianhe kami. Biaya belajarnya akan kami gratiskan untuk kalian. Selain itu, kami juga akan memberikan masing-masing kepada kalian 2 keping batu roh. Dengar tidak? 2 keping batu roh lo. Memangnya itu banyak? Hei bocah. Melihat tampangmu yang miskin begitu, 1 keping batu roh pun pasti tidak sanggup kamu keluarkan, kan? Kami tidak butuh. Aku tahu sekarang, kamu ingin mereka mendaftar. Lalu kamu bisa meraup keuntungan dari biaya belajarnya, kan? Sekte-sekte seperti kalian ini, yang bahkan namanya saja tidak pernah terdengar, hanya orang bodoh yang mau mendaftar. Tentu saja tidak begitu. Sekte kami tidak akan pernah meminta biaya tambahan yang tidak perlu. Lagi pula, orang-orang yang bergabung dengan Sekte Senyi kami, masing-masing bisa mendapatkan 1000 batu roh. Ngomong apa sih? 1000 batu roh? Beneran nih? Aduh. Sebenarnya sekte apa sih kalian ini? Masa tidak tahu Sekte Senhua? Syarat untuk menerima murid, itu apa ya? Kami hanya menerima perempuan, terlebih lagi harus berpenampilan menarik, dan yang anggun menawan akan diutamakan. Lagi pula, untuk bergabung dengan sekte kami, sama sekali tidak perlu melewati tes akar spiritual. Penipu. Kedengarannya jelas-jelas bohong. Kapan guru pernah bilang kalau hanya menerima perempuan? Lagi pula, syarat ini. Kalau didengar-dengar, Kok agak aneh ya? Ini mau memilih selir atau memilih murid? aduh. Ketua sekte. Di dalam sekte kita kan, semuanya perempuan. Kalau ada laki-laki di dalam sekte, pasti bakal tidak nyaman. Bukankah aku, gurumu ini, juga seorang laki-laki? Duh, ketua sekte, Anda kan beda dari mereka. Lagi pula, Anda sudah berjanji padaku, penerimaan murid kali ini akan diserahkan sepenuhnya kepadaku, dan juga kepada adik seperguruan Bai. Hanya kami berdua yang mengurusnya. Aku ini, sebenarnya sedang menuai dosa apa, sih? Aku ingin bergabung dengan Sekte Senhua. Kalau begitu, mulailah bersujud memberi hormat pada guru. Setelah itu, kalian bisa langsung mengambilnya. 1000 batu roh. Ternyata benar-benar dikasih. Pasti bohong, ya. Murid Lin Ruoyu menghadap guru. Berdirilah. Bangunlah. Terima kasih, kakak seperguruan. Ini benar-benar dikasih, loh. Selamat kepada host, berhasil memberikan hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Mendapatkan 10 juta batu roh. Aku juga mau daftar. Kenapa ini masih dinamakan Sekte Senhua? Lebih baik langsung ganti nama saja jadi Sekte Gadis Giok. Murid menghadap guru. Bangunlah. Ini batu roh kalian. Terima kasih, kakak seperguruan. Bi beneran dikasih, dong. Iya, dong. 2000. Loh. Selamat kepada host, berhasil memberikan hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Mendapatkan 10 juta batu roh. Astaga. Gak bisa. Sekte Senhua ini, aku tidak boleh kembali ke sana. Kalau tidak, aku pasti akan dicabik-cabik oleh para wanita itu sampai tulangku pun tidak tersisa. Guru. Guru mau pergi kemana? Di sebelah sana masih ada satu murid lagi yang belum memberi hormat padamu sebagai guru. Kalau guru pergi, bagaimana dengan mereka? Guru baru saja sampai di kota ini hari ini. Jadi ingin melihat-lihat sekitar dulu. Kalian lanjutkan saja penerimaan murid barunya. Iya, lanjutkan saja. Aduh, berhenti. Guru, Anda akhirnya datang. Dialah yang menindas kami. Benar, dia orangnya. Jadi kau, guru dari orang-orang ini. Siapa kau? Beliau adalah guruku. Kekuatannya hanya berada tepat di bawah Tetua Sen King Luan dari Sekte Tianhe. Oh, maksudmu,
Dia hanyalah pria imut yang bahkan lebih lemah dari wanita. Kau. Bocah. Beraninya kau menyebut tetua ini imut. Cepat katakan, ada urusan apa? Aku tidak punya waktu untuk mengobrol kosong denganmu. Ku dengar, kau telah merebut banyak murid dari sekte Tianhe kami. Begini saja. Untuk satu murid, bayar 1000 batu roh. Atau kau tidak akan bisa membawa mereka pergi. Mereka bahkan tidak pernah mengikuti ujian masuk sekte Tianhe kalian. Dan juga bukan anggota sekte Tianhe. Atas dasar apa kami harus menyerahkan batu roh kepada kalian? Atas dasar. Atas dasar aku memiliki kekuatan untuk itu. Guru. Dasar tidak tahu diri. Kau berani memukulku, guru. Benar-benar mencari mati. Guru. Kau hei, berhenti. Berani-beraninya kau memukul wajahku. Kau cari mati. Guru. Berani sekali kau memukul guruku. Kau masih semuda ini. Bagaimana mungkin tingkat kultivasimu bisa setinggi ini? Itu karena kau saja yang terlalu lemah. Aku adalah tetua sekte Tianhe. Berani sekali kau mempermalukanku secara terang-terangan. Sekte Tianhe tidak akan pernah mengampunimu. Kau berani memukul guruku, sampah seperti kau. Masih berani merampok batu rohku. Lihat dulu dirimu, kau pikir kau ini apa? Gawat. Dia ingin memanggil ketua sekte Tianhe. Hahaha. Bocah-bocah manis. Ketua sekte kami akan segera tiba. Kalian semua, tidak akan ada satupun yang selamat. Hari ini, siapapun yang datang, kau pasti akan mati. Guru. Tolong jangan bunuh kami. Dia benar-benar berani membunuh tetua sekte Tianhe. Untung saja aku tidak bergabung dengan sekte Shenhua. Kalau tidak, begitu ketua sekte Tianhe tiba, semua murid sekte Shenhua tidak akan ada satupun yang selamat. Guru membunuh tetua sekte Tianhe. Sekte Tianhe tidak akan membalas dendam pada kita, kan? Tapi itu kan tetua sekte Tianhe. Bagaimana bisa guru membunuhnya begitu saja? Sekte Tianhe itu sangat tidak tahu malu. Guru membunuhnya karena dia memang pantas menerima akibatnya. Lagi pula, kan masih ada guru. Apa yang kalian takutkan? Ketua sekte. Akhirnya Anda datang juga. Siapa? Berani-beraninya kau membunuh tetua sekte Tianheku. Lancang sekali. Siapa yang telah membunuh gurumu? Dialah orangnya. Berani-beraninya membunuh tetua sekte Tianheku. Tidak peduli siapapun dirimu. Hari ini kau harus mati. Bocah sombong, karena sudah berani mengusik tetua sekte Tianhe, kau pasti akan mati hari ini. Cuma trik murahan, berani sekali memamerkan keahlian di hadapanku. Ketua sekte, Anda baik-baik saja. Ketua sekte Tianhe adalah seorang ahli hebat di ranah jiwa baru, namun malah dihempaskan begitu saja. Mungkinkah tingkat kultivasi guru sudah mencapai ranah transformasi dewa? Ranah transformasi dewa, ya Tuhan, guru ternyata sekuat ini. Seorang ahli legendaris di ranah transformasi dewa. Untung saja tadi malam, aku berlatih dengan sangat keras, hingga tingkat kultivasiku berhasil menembus ranah transformasi dewa. Kalau tidak, hari ini pasti akan sulit menghadapi si manis yang satu ini. Senior, maafkan saya, maaf. Junior ini sungguh buta dan tidak tahu diri. Mohon kemurahan hati Anda yang agung untuk memaafkan hamba yang hina ini. Hamba memohon berikan hamba satu kesempatan lagi. Apapun syarat yang Anda inginkan, hamba pasti akan memenuhinya. Aku punya satu kebiasaan, yaitu tidak suka melepaskan harimau kembali ke gunung. Dewa Agung, ampuni kami. Mohon ampuni nyawa kami. Guru menang, luar biasa. Guru benar-benar menang. Suhu keren banget. Suhu, Anda benar-benar luar biasa. Bisa mengalahkan mereka semua. Karena kita sudah selesai memilih murid, ayo kita pulang saja. Tapi coba lihat, Suhu. Murid yang terpilih kali ini agak banyak. Dengan orang sebanyak ini, halaman kecil kita jelas tidak akan muat menampung semuanya.
Sekarang ketua sekte Tianhe sudah tewas. Bagaimana kalau kita pergi ke sekte Tianhe saja? Wah, bagus sekali. Akhirnya kita punya wilayah sekte kita sendiri. Hehehe. Setelah mengantar mereka semua sampai ke sana, aku akan kembali ke halaman kecilku sendiri. Mau mengincar tubuhku, mimpi saja. Wah. Apakah ini sekte Tianhe? Kenapa di sekitar sini tidak ada satu orang pun? Sepertinya mereka sudah tahu kalau kita akan datang. Sepertinya mereka melihat tablet giok ketua sekte hancur dan mengira ketua sekte telah menyinggung sosok yang sangat berkuasa. Makanya mereka semua melarikan diri. Kalau begitu, ini benar-benar sangat menghemat tenaga kita. Li Hanyan. Ternyata kamu ada di sini. Hanyan memberi hormat kepada gadis suci. Sejak kamu meninggalkan sekte, tidak ada kabar sama sekali darimu. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Melapor kepada gadis suci, Hanyan telah memutuskan untuk keluar dari sekte Daotian dan menjadi murid di bawah naungan sekte Shenhua. Sekte Daotian adalah sekte terkemuka. Bagaimana bisa kau, demi sekte Shenhua yang tak pernah kudengar, meninggalkan sekte Daotian? Li Hanyan, apa kau sudah gila? Memangnya kenapa kalau dia pergi? Itu urusan Hanyan. Apa pedulimu? Siapakah? Aku adalah suhunya. Bagaimana bisa kamu berguru pada seorang bocah sombong yang tidak tahu diri? Aku menjadi suhunya. Apa kau keberatan? Aku menjadi gadis suci di sekte Daotian selama bertahun-tahun. Baru kali ini aku melihat ada orang yang berani merebut murid dari sekte kami. Hebat sekali. Kamu sungguh bernyali. Terima kasih atas pujiannya. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu sampai berani merebut murid sekte Daotian kami. Jangan sakiti dia. Sebagai seorang suhu, bagaimana bisa kau malah membiarkan muridmu memohon belas kasihan? Sungguh memalukan. Cih. Nona manis, terlalu percaya diri, bukanlah hal yang baik. Sebab kalau nanti dipermalukan, rasanya akan sangat sakit. Bajingan mesum, lepaskan aku. Nona manis, ini kan maumu sendiri. Rasakan ini karena sudah menyerangku dengan kejam. Kau berani memukul bagian itu. Rasakan ini karena sudah bersikap angkuh. Ini karena kau sudah menindas muridku. Kau cari mati. Aduh, sifat pemarahku ini, masa aku tidak bisa menaklukkanmu? Kau. Apa yang mau kamu lakukan? Suhu, tolong kasihanilah dia. Muridku. Kamu tidak seharusnya menasihati suhu, melainkan harus menasihati si gadis suci ini. Gadis suci. Sebaiknya kamu mengalah saja pada suhuku. Suhuku memiliki kultivasi tingkat ranah Huashen. Kamu bukan tandingannya. Apa katamu? Dia ranah Huashen. Bagaimana mungkin? Aku tidak ada alasan untuk membohongimu. Kalau tidak, dengan kultivasi ranah Yuanyingmu, mana mungkin kamu sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sekali cambukan dariku ini mendarat, pantat montokmu ini pasti akan babak belur penuh luka. Tunggu. Aku mengaku kalah. Tadi kamu yang menyerang duluan, sekarang kamu juga yang memohon ampun. Kamu benar-benar mempermainkanku, iya. Lalu, apa maumu? Seperti Li Hanyan, mengangkatmu sebagai guruku. Wah. Itu ide yang sangat bagus. Itu tidak mungkin. Jangan mimpi. Karena kamu menolak. Terpaksa aku harus melanjutkannya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Jika aku tidak setuju, aku hanya akan terus dipermalukan olehnya. Sudahlah, lebih baik aku pura-pura setuju dulu. Setelah itu, aku akan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Aku setuju. Bagus. Gadis suci, Anda baik-baik saja. Mulailah. Murid Jiang Yueru memberi hormat kepada suhu. Ini adalah yang legendaris, yang mampu meningkatkan kultivasi ranah Yuanying, Pilsil 9 putaran. Ada juga teknik kultivasi tingkat bumi, dan pusaka magis tingkat surga.
Semua ini adalah hadiah dari guru untukmu. Sebagai hadiah perkenalan, terimalah semuanya. Semua ini adalah hadiah perkenalan dari guru untukku. Apa pemuda ini sudah gila? Jangankan pil 9 putaran, yang begitu berharga bahkan di sekte kelas atas. Bahkan, teknik kultivasi tingkat bumi dan pusaka magis tingkat surga ini, di sekte terkemuka sekalipun, merupakan harta karun yang sangat berharga. Tapi dia malah ingin memberikannya padaku. Guru memang sangat baik kepada kami semua. Kami masing-masing mendapatkan hadiah perkenalan. Ya ampun. Sekte dewa macam apa ini sebenarnya? Bahkan sekte Daotian, sepertinya tidak akan mampu menandinginya. Sepertinya bergabung dengan mereka tidak seburuk yang kubayangkan. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan pemberian hadiah. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat diaktifkan. Mendapatkan 10.000 pil spiritual kualitas tertinggi, 10.000 buku teknik tingkat surga, dan 10 pusaka tingkat dewa. Sistem kali ini benar-benar luar biasa, sampai-sampai langsung memberiku teknik tingkat surga dan pusaka tingkat dewa. Sepertinya jumlah hadiah dari sistem juga dipengaruhi oleh seberapa kuat tingkat kultivasi sang murid. Baiklah, berdirilah. Jika kelak kalian membutuhkan sumber daya apapun untuk kultivasi, kalian bisa langsung menemui guru. Baik, guru. 2 hari ini, dengan hadiah sebanyak ini. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi khawatir soal sumber daya sekte. Rasa ini. Kok rasanya seperti ada yang kurang? Iya. Wah, Nah, rasa ini baru pas. Bubuk asmara ini, kalau dicampur ke dalam arak, selama 1000 tahun ini, mungkin cuma aku orang pertama yang mencobanya. Untung saja tubuhku kebal terhadap segala racun. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menikmati arak selezat ini. Muridku, ada perlu apa kamu mencari guru? Sebelumnya saya telah bersikap lancang kepada guru, dan bahkan menerima begitu banyak pemberian dari guru. Muridmu ini merasa sangat tidak pantas. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Masuklah dulu. Baik, guru. Muridmu ini ingin meminta maaf kepada guru. Jangan minum. Ini, arak ini ada masalah. Guru. Apa yang guru katakan barusan? Sekarang sudah terlambat untuk menjelaskannya. Ini. Arak ini. Apa namanya? Baru 1 cangkir saja aku sudah tidak kuat. Dan rasanya tubuhku panas sekali. Kamu baru saja minum bubuk asmara. Bagaimana mungkin tubuhmu tidak terasa panas? Tubuhku panas sekali. Aku panas sekali. Ini semua pasti cuma ilusi. Muridku, sadarlah. Segera tinggalkan kamar gurumu ini. Aku tidak mau pergi. Aku ingin terus bersama guru. Dosa apa yang sudah kuperbuat? Guru macam apa aku ini? Kalau tahu gadis ini akan datang. Biar mati pun aku tidak akan menaruh bubuk asmara sialan ini. Guru. Kenapa aku bisa ada di tempat tidur guru? Seingatku kemarin, aku datang untuk meminta maaf kepada guru. Lalu setelah minum-minum, aku mulai menyentuh guru sembarangan. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? Aku bahkan sampai menodai guru.
Ini, Aduh, itu, muridku, ini semua salah gurumu. Jika ini belum meredakan amarahmu, kamu boleh memukul gurumu ini. Guru berjanji tidak akan membalas. padahal jelas-jelas ini kesalahanku. Tapi guru malah menyalahkan diri sendiri. Guru benar-benar sangat baik padaku. Aduh. Jangan menangis. Aduh. Gurumu ini, paling tidak bisa melihat wanita menangis. Guru, ini semua salah muridmu, sama sekali bukan salah guru. Mulai sekarang, muridmu ini pasti akan berlatih dengan keras untuk membalas kebaikan guru. Tunggu dulu, naskahnya tidak begini, kan? Bukankah seharusnya Jiang Yueru yang marah? Aku yang harus meminta maaf dan menjelaskan. Kenapa malah Jiang Yueru yang minta maaf? Guru, bisakah guru memaafkan muridmu ini? Oh, memaafkan. Tentu saja harus dimaafkan. Guru, guru sangat baik kepada murid. Guru, murid punya satu permintaan. Katakan saja, muridku, katakan saja apa maumu. Guru akan mengabulkan permintaan apapun darimu. Guru, kenapa guru begitu baik kepada murid? Kamu ingin apa? Muridku, apa yang mau kamu lakukan? Guru, murid masih ingin memintanya sekali lagi. Terima kasih, guru. Yang benar saja, kalau saja aku tahu dari awal, setengah mati pun aku tidak akan pernah setuju. Guru, guru sangat baik kepadaku. Gawat, aku tidak bisa tinggal di sekte Senyi ini lagi. Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Kalau tidak, Aku pasti akan disiksa sampai mati oleh murid-murid durhaka ini. guru, posisi guru yang seperti ini, apakah sedang berlatih kultivasi? Guru, melihat guru begitu kelelahan, muridmu ini juga tidak boleh tertinggal. Guru, murid, masih punya satu permintaan kecil lagi. Gadis nakal ini, tidak ada habisnya, ya. Muridku, guru masih ada urusan penting yang harus diurus. Mengenai permintaan itu, kita bicarakan lagi nanti saja. Guru, gadis suci, kalian. Muridku, bagaimana bisa kamu kemari? Guru, tetua dari Sekte Darah Merah, telah datang ke sekte kita. Katanya ingin menemui pemimpin sekte. Sekte Darah Merah, sekte macam apa itu? Aku tidak tahu. Sekte Darah Merah termasuk golongan aliran sesat, tapi berani mengaku sebagai sekte papan atas. Namun, cara mereka sangat kejam, dan tindakan mereka sangat licik. Hanya saja tidak ada sekte lain yang sudi mengakuinya. Orang-orang dari Sekte Darah Merah, kenapa bisa datang ke sini? Mari kita pergi lihat, baru kita akan tahu. Dua wanita cantik, apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan Sekte Darah Merahku? Asalkan kalian setuju, tetua ini akan mengajarkan kalian metode kultivasi ganda. Dijamin dalam waktu 3 tahun, kalian bisa menembus ke ranah pembentukan fondasi. Tidak tertarik. Nona manis, belum pernah ada yang berani menolak niat baik tetua ini. Percaya atau tidak, orang tua ini bisa saja langsung di sini. Bahkan jika aku menjamah kalian berdua, ketua sekte kalian pun tidak akan berani protes. Bejat dan tidak tahu malu, tempat ini tidak menyambutmu. Cepat enyah dari Sekte Senhua sekarang juga. Kalian berdua benar-benar mencari mati. Berani-beraninya kalian menyuruh tetua ini enyah. Siapa yang memberi kalian keberanian sebesar itu? Sayang sekali, kalian berdua sudah tidak suci lagi. Kalau tidak, aku pasti sudah menyerah paksa. Darah esensi kalian. Untuk meningkatkan kekuatanku dengan pesat. Guru kami tidak akan pernah melepaskanmu. Sekte sampah seperti milik kalian ini, bisa kuhancurkan dengan jentikan jari. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dari tetua ini, guru yang kalian banggakan itu, akan dengan patuh menyerahkan kalian kepada orang tua ini untuk dijadikan mainan. Bagaimana jika aku, sang ketua sekte, tidak mempercayainya? Guru. Anak-anak manisku, sepertinya kau, dibanding ketua sekte Tianhe yang tidak berguna itu, jauh lebih kuat. Di sisimu bahkan ada begitu banyak gadis Ken. Guru, tolong selamatkan kami. Lepaskan mereka, Ting aku, orang tua ini. Mana mungkin tega membunuh dua gadis cantik ini? Kalau tidak, bagaimana tetua ini bisa bersenang-senang?
Aku tidak peduli siapa dirimu, atau bagaimana kau merebut kekuasaan Sekte Tianhe. Mulai sekarang, kau harus menyerahkan kepada Sekte Cixue kami 10.000 batu spiritual setiap bulannya. Dan juga 100 wanita cantik dengan level seperti ini. Oh, haruslah yang masih suci. Lalu, bagaimana kalau aku menolak? Manis. Kalau kamu tidak patuh, tetua ini akan mencari orang lain yang penurut untuk menjadi ketua sekte. Sedangkan kamu hanya bisa mati dan menemui Raja Neraka. Kamu mau membunuhku. Tetua ini berada di puncak tahap Yuan Ying. Membunuhmu, itu semudah membalikkan telapak tangan. Haha. Kamu berada di tahap Huasen. Kalau sampai kamu tahu bahwa aku hanya kurang selangkah lagi menuju ranah Sensu, kamu pasti akan mati ketakutan. Bagaimana mungkin sekte sampah seperti ini? Bagaimana mungkin memiliki seorang ahli tingkat Huasen? Siapa kamu sebenarnya? Orang yang akan membunuhmu. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah tetua Sekte Cixue. Jika aku sampai mati, Sekte Cixue pasti tidak akan melepaskan kalian. Kamu juga pasti tidak ingin melihat murid-muridmu disiksa sampai mati oleh Sekte Cixue. Kan? Kamu sedang mengancamku. Sekte Cixue kami dipenuhi oleh para ahli kuat. Jangan berpikir bahwa ranah Huasen milikmu itu sudah sangat hebat. Di hadapan Sekte Cixue kami, kamu tidak lebih dari sekadar sampah. Oh, ya, kalau begitu, biarkan mereka datang saja. Kemarilah, akan kuhabisi mereka. Jika mereka datang sepasang, akan kubantai keduanya. Jika mereka semua datang, aku tidak keberatan untuk melenyapkan seluruh sekte darah merah. Jangan bunuh aku. Apapun syaratmu, akan kupenuhi. Jangan bunuh aku. Kalian tidak apa-apa. Guru, tadi kami hampir mati ketakutan. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru sudah di sini. Bajingan-bajingan itu tidak akan berani menindas kalian lagi. Guru, ini semua karena kultivasi kami yang terlalu rendah. Karena itulah, kami bahkan tidak bisa melawan balik sedikit pun. Seandainya aku memiliki tingkat kultivasi seperti adik seperguruan, aku tidak perlu takut lagi padanya. Ambil pil kultivasi ini. Ini sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi kalian. Jika masih kurang, mintalah lagi pada guru. Tapi guru, kami tidak ingin mengonsumsi pil. Kami Ingin melakukan kultivasi ganda dengan Anda. Apa? Kalian ini. Apa yang kalian katakan ini? Liar sekali ucapan kalian ini. Kultivasi itu harus dilakukan secara bertahap dengan mantap. Aduh. Guru. Sejak guru memiliki para adik seperguruan ini, guru tidak pernah memedulikan kami lagi. Kami semua cemburu tahu. Beberapa hari ini aku tidak bisa tenang sama sekali. Kalau sampai berlanjut lagi, aku pasti bakal mati kelelahan di atas ranjang. Oh, Guru, tiba-tiba teringat ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Guru, pergi dulu ya. Sepertinya, di Sekte Senhua ini, aku sudah tidak bisa tinggal lagi. Tempat ini sama sekali bukan sekte kultivasi. Ini sih sarang siluman laba-laba penggoda. Bahkan, Pendeta Tong pun kalau datang ke sini, pasti bakal susut puluhan kilo sebelum bisa keluar. Adik seperguruan, halangi dia. kalian mau apa sih? Guru, kabulkanlah keinginan kami ini. Kalian semua benar-benar murid durhaka. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kalian berdua, Benar-benar mau mencabut nyawaku ya? guru. Sedang apa guru di sini? Adik seperguruan kalian sudah datang. Dia mencariku, pasti karena ada urusan penting. Ada urusan apa mencariku? Murid datang menemui guru untuk meminta maaf kepada guru. Terakhir kali aku salah paham pada guru dan bahkan sempat mencekoki guru dengan obat. Maafkan aku. Kuharap guru sudi memaafkanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hal sekecil itu. Guru, mana mungkin ku masukkan ke dalam hati. Pergilah berlatih dulu. Benarkah guru sudah memaafkanku? Kalau begitu, malam ini biarkan aku yang melayani guru. Guru, bolehkah? Yang benar saja, masa pemimpin sekte sepertiku, bahkan untuk hubungan guru dan murid yang murni saja, tidak pantas memilikinya. Kenapa semua orang selalu saja mengincar tubuhku ini sih? Kenapa orang itu terlihat sangat tidak asing, ya? Mana ada orang? Guru. Sepertinya, guru masih belum memaafkanku.
Kualitas wadah kultivasi sekarang ini semakin lama semakin memburuk saja. Kumpulan wadah kultivasi yang baru, kapan akan dikirim ke sini? Lapor, pemimpin sekte, Lu Changming pergi ke sekte Tianhe, dan sampai sekarang belum ada kabar yang kembali. Si manis itu, entah pergi kemana lagi, untuk asyik foya-foya. Jika sampai mengacaukan urusan pentingku, aku tidak akan mengampuninya. Pemimpin sekte, baru saja. Lencana giok identitas, milik tetua Lu Changming, telah hancur. Siapa yang berani membunuh tetua sekte Cixueku? Bawa orang-orang ke sekte Tianhe, pastikan selidiki masalah ini sampai tuntas. Lalu bawa semua wadah kultivasi itu, tanpa ada satupun yang tertinggal. Bawa kembali kepadaku. Baik. Pemimpin sekte. Hah, Dulu, aku selalu merasa hampa karena tidak punya murid. Rasanya sangat gagal. Tapi siapa sangka, sekarang setelah punya murid, rasanya malah lebih baik mati saja. Aku masih merindukan kehidupanku yang dulu. Hidup santai tanpa beban, yang begitu bebas dan tenang. hah. Guru, Kau, murid baru yang baru masuk sekte. murid ini bernama Lin Ruoyu, memberi hormat kepada guru. Cepatlah berdiri. Kenapa kau bisa ada di sini? Murid ini mendengar dari kakak senior, kalau dulu guru selalu tinggal di halaman kecil ini. Kebetulan hari ini murid ini sedang senggang. Jadi murid ini berniat datang untuk membantu guru membersihkannya. Halaman kecil guru ini, bisa guru bersihkan sendiri. Kau hanya perlu kembali, dan fokuslah berlatih dengan tekun. Oh, iya. Kabar tentang kedatangan guru ke sini. Jangan sampai kau beritahukan kepada siapapun, termasuk kakak seniormu. Kau mengerti? Murid ini mengerti. Murid ini tidak akan pernah membocorkan keberadaan guru kepada siapapun. Bagus. Bagus sekali. Ini hadiah dari guru. Sebutir pil Sen Yuan untukmu. Terima kasih, guru. Lalu yang ini bukan pil biasa. Ingatlah baik-baik. Kamu. Guru. Ingatlah baik-baik tentang apa, guru? Tunggu sampai kamu melangkah ke jalan kultivasi, dan tingkat kultivasimu mencapai ranah pemurnian Qi. Baru boleh meminumnya. Jika tidak, tubuhmu akan meledak dan kamu akan tewas. Ah, guru. Lalu aku harus bagaimana? Badanku sakit sekali. Aku merasa sangat kepanasan. Sekarang, kita harus secepatnya membuatmu melangkah ke ranah pemurnian Qi. Hanya dengan begitu kamu bisa selamat. Guru, lalu aku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan mati? Muridku, guru sebenarnya punya satu cara yang bisa dicoba. Tapi, Guru, katakan saja, apapun caranya, muridmu ini rela mencobanya. masa sih? Apakah daya tarikku sekarang sehebat ini? Sepertinya pinggang tuaku ini harus menderita lagi. Guru, aku. Ini pertama kalinya bagiku. Guru akan bersikap lembut. Tidak disangka, baru saja kembali ke gubuk kecilku, malah harus mengalami hal seperti ini. Ya Tuhan, apa kau sedang mengujiku? Muridku, ingat baik-baik, ya, jangan pernah beritahu siapapun tentang keberadaan guru. Kalau tidak, guru tidak mau bicara lagi denganmu. Murid berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Tapi, bolehkah murid datang menemui guru? Tidak boleh. Oh, saat ini guru sudah mencapai tahap kultivasi yang sangat krusial. Harus fokus bermeditasi. Mengerti? Ya. Nah, Kamu istirahatlah dengan baik. Guru akan mulai berkultivasi dulu. Akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang sebentar. menurutmu, kira-kira guru pergi kemana? Ya, kakak. Aku sudah mencari ke seluruh sekte Shenhua, bahkan ke setiap sudutnya, tapi tetap tidak menemukan bayangan guru sekalipun. Menurutmu, apakah guru sengaja menghindari kita? Tidak boleh begitu, kita harus menemukan guru. Lalu, bagaimana kalau guru menolaknya? Hei!
Ini. Aku sudah cari tahu kalau pria loyo tinggal minum obat ini, pil naga harimau perkasa. Begitu memakannya, energinya akan langsung pulih total dalam sekejap, dan sama sekali tidak ada efek sampingnya. Jadi, asal kita membiarkan guru memakan benda ini, tingkat kultivasi kita pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Memang kakak yang paling punya banyak cara. Dengan begitu, guru tidak punya alasan lagi untuk menolak kita. Salam. Kakak, selagi guru tidak ada, apakah ada kemajuan dalam kultivasi kalian? Apakah kalian sudah memasuki ranah pemurnian Ki? Sudah di tingkat berapa? Menjawab kakak, tingkat 8 pemurnian Ki. Bagaimana mungkin? Ternyata benar-benar tingkat 8 pemurnian Ki. Kalian berdua boleh pergi dulu. Baik. Kakak pertama. Adik, kamu seharusnya tahu di mana guru berada, kan? Kakak, aku sungguh tidak tahu. Adik, jangan takut, kakak tahu. Dengan bakat dan akar spiritualmu, sama sekali tidak mungkin bisa secepat ini dalam berkultivasi. Kalau dipikir-pikir, apakah kamu melakukan kultivasi ganda dengan guru kita? Tebakan kakak benar, kan? Adik. Biasanya bagaimana sikap kakak pertama kepadamu? Tapi, jika kamu tidak memberitahu kakak pertama di mana guru berada, kakak benar-benar akan sangat sedih. Kakak pertama, kakak kedua, tolong jangan persulit adik lagi. Adik sudah berjanji pada guru, tidak boleh memberitahu siapapun. Sudahlah, kalau begitu, kamu pergi saja dulu. Fokuslah berlatih. Kak. Kenapa kakak melarangku bertanya tentang keberadaan guru? Karena aku sudah tahu di mana guru berada. Di mana? Kamu masih ingat tempat yang pernah didatangi Lin Ruoyu sebelum ini? Halaman kecil tempat tinggal guru yang dulu. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Guru, kami sudah mencari ke seluruh penjuru sekte Shenhua, bahkan sampai menjungkir balikan seisi tempat, tapi tetap tidak bisa menemukan bayangan guru. Makanya kami berpikir untuk mencoba mencari di sini. Siapa sangka, kami benar-benar bisa menemukan guru di sini. Aduh, kalian ini, jangan coba-coba mengincar guru. Biar guru perjelas ya, kalau kalian ingin kultivasi ganda dengan guru, itu sangat tidak mungkin. Lebih baik kalian kubur saja niat itu selagi sempat. Aduh. Guru, aku tahu kalau guru paling menyayangi murid-murid guru. Makanya, kali ini murid membawakan sesuatu yang sangat berharga untuk guru. Dijamin bisa memulihkan kejantanan guru. Kenapa kata-kata itu terdengar? Sangat aneh. Ya, memangnya guru perlu memulihkan kejantanan segala. Guru, ini adalah sesuatu yang murid beli dengan harga sangat mahal. Pil penambah stamina naga macan yang dibeli ini, begitu diminum, dijamin pasti bisa memulihkan tenagamu kembali. Bukankah ini cuma obat kuat? Aku kan masih semuda ini, mana mungkin butuh barang begituan. Dua gadis nakal ini, benar-benar sengaja mempermalukanku. Baiklah. Hari ini, guru akan membuat kalian, bocah-bocah sombong yang tidak tahu diri ini, melihat sendiri akibat buruk karena berani mempermalukan gurunya. Jangan, guru. Aku cuma datang karena mengkhawatirkanmu. Jangan, aku cuma, guru, jangan. Sekarang, apa kalian masih berani mengejek guru? Guru, kami tahu kami salah. Aku hanya tidak tahan karena terlalu banyak orang yang menginginkan tubuhku. Ini kan bukan karena masalah fisik. Berani-beraninya mengejekku. Beginilah akibatnya. Guru, gawat. Kakak pertama. Kakak kedua, kenapa kalian berdua ada di sini? Guru, aku tidak membocorkan kabar tentangmu kepada siapapun. Aku tahu kau tidak memberitahukannya pada siapapun. Oh iya, melihatmu panik begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang dari Sekte Darah Merah telah datang. Mereka bilang ingin menyelidiki kasus pembunuhan tetua mereka. Bagaimana bisa Sekte Darah Merah datang ke sini? Tidak apa-apa. Jika mereka datang satu, akan kubunuh satu. Jika datang sepasang, akan kuhabisi keduanya. Kalau memang mereka cari mati, akan kupenuhi keinginan mereka. Tak disangka, murid-murid wanitanya ternyata secantik ini.
Perjalanan kita tidak sia-sia, datang jauh-jauh ke sini. Hahaha. Tangkap semua murid wanita ini dan bawa mereka kembali. Ketua sekte pasti akan sangat gembira. Hahaha. Katakan, siapa yang membunuh Lu Changming? Sampah licik dan tak tahu malu seperti dia. Memang pantas mati. Hahaha. Sepertinya kalian masih belum sadar, seluruh sekte Shenhua kalian telah mengundang petaka sebesar apa. Hanya dengan satu perintah dariku, sang tetua ini, aku bisa meratakan kalian hingga menjadi tanah. Besar sekali bicaramu. Ingin menghancurkan sekte Shenhua kami. Jangan harap. Hahaha. Kalau begitu, aku akan bermain-main denganmu dulu, agar kau tahu perbedaan antara sekte sampah kalian dengan sekte Chiksui kami. Ah. Hahaha. Tak kusangka malah mendapat kejutan tak terduga dari sekte Shenhua yang sekecil ini. Bahkan seorang murid perempuan biasa ternyata memiliki pusaka tingkat surga. Hari ini, pusaka ini akan kuterima dengan senang hati. Pedang Jinghong Yulong. Hia. Kau berada di ranah Huashen. Cih. Ting Ting, sekte Shenhua yang sekecil ini, tak kusangka bisa memberiku begitu banyak kejutan. Bukan hanya punya pusaka tingkat surga, ternyata bahkan punya teknik kultivasi tingkat bumi. Tapi, jika kau hanya punya kemampuan sebatas ini, maka menyerahlah sekarang juga. Menyuruh kami menyerah. Jangan mimpi, guruku pasti akan datang dan menghabisi kalian. Gadis cantik sejelita ini. Sungguh sayang rasanya kalau harus kubunuh. Tapi, jika kau memang ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Guru. Ketua sekte ini sudah pernah bilang, siapapun dari sekte Chiksui yang berani datang ke sekte Shenhua kami, jika datang satu, bunuh satu, jika datang sepasang, habisi keduanya, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Bocah ini sangat kuat. Ayo kita maju bersama dan bunuh dia. Kau berada di ranah Sengo. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sekte Shenhua yang sekecil ini memiliki ahli sehebat ranah Sengo? Kalian tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengetahuinya. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, guru. Untung saja guru datang tepat waktu. Ingat baik-baik, siapapun dari sekte Chiksui yang berani menginjakan kaki di sekte Shenhua kita, datang satu, bunuh satu, datang sepasang, habisi keduanya. Sudah kau ingat? Saya mengerti, guru. Ketua sekte. Gawat. Ada apa? Ketua sekte, baru saja, tablet giok milik tetua agung dan tetua kedua, semuanya hancur. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan sekali lagi. Tablet giok tetua agung dan tetua kedua sudah hancur. Mereka berdua sudah tewas. Berani-beraninya mereka membantai 3 tetua sekte darah merah kita. Aku pasti akan menemukan mereka, dan akan kubuat mereka merasakan siksaan yang lebih mengerikan daripada kematian. Ketua sekte, saat ini, kita sudah kehilangan 3 tetua. Kita masih belum tahu seberapa hebat kekuatan lawan. Jika kita gegabah menyerang sekarang, aku khawatir akan sangat berbahaya. Atau, bagaimana jika masalah ini kita laporkan saja kepada leluhur agung? Aku, ketua sekte ini, adalah seorang ahli tangguh di ranah Sengo. Urusan sepele seperti ini, untuk apa sampai harus merepotkan leluhur agung? Apa kau pikir, aku ini tidak mampu membereskan sampah-sampah itu? Siapapun bajingan itu, mereka semua harus mati. Tahu begitu, harusnya tadi kusisakan 1 orang hidup-hidup, agar bisa kutanyai di mana lokasi sekte darah merah, lalu langsung mendatangi mereka, dan memusnahkan seluruh sekte darah merah. Tapi dalam situasi seperti sekarang, aku hanya bisa tinggal di sini untuk menjaga sekte. Masuklah. Suanger. Siapa yang sudah mengganggumu sampai begini? Guru. Suanger. Suanger datang untuk berpamitan pada guru. Berpamitan. Memangnya kamu mau pergi kemana? Terakhir kali guru bilang, sudah memaafkan Suanger. Tapi begitu Suanger berbalik, guru langsung menghilang. Suanger tahu. Guru sebenarnya belum memaafkan Suanger, dan tidak mau melihat Suanger lagi. Karena itu, Suanger akan pergi saja sekarang. Tunggu. Suanger.
Guru sama sekali tidak marah padamu. Hari itu guru benar-benar ada urusan yang mendesak. Guru, tidak usah menjelaskan apa-apa lagi. Suanger tahu semuanya kok. Guru hanya merasa tidak enak untuk mengatakannya langsung. Suanger akan pergi sekarang. Suanger, guru berjanji padamu. Guru sama sekali tidak marah padamu. Sungguh, kalau guru mau menemani Suanger melakukan kultivasi ganda, baru Suanger akan percaya kalau guru memang tidak marah pada Suanger. Sudah kuduga, kembali ke sekte Shenhua, pasti tidak akan ada hal baik yang terjadi. Karena guru tidak mau, Suanger lebih baik pergi saja. Jangan. Suanger, guru bersedia melakukan kultivasi ganda denganmu. Benarkah, MMM? Guru. Suanger, bukankah guru sudah membuktikan kalau guru tidak marah lagi? Tolong ampuni gurumu ini. Guru, sudah tua, butuh banyak istirahat. Guru. Lalu kapan guru akan membimbing kultivasi murid lagi? Besok. Apanya yang besok? 1 bulan lagi baru datang ke sini. Baiklah, guru. Kalau begitu, murid mengerti. Sudah kuduga. Kembali ke sekte Shenhua ini, para murid perempuan ini, semuanya menginginkan tubuhku. Kalau tahu begini, mending tidak usah berpura-pura. Harusnya kubiarkan 1 orang tetap hidup. Qingwan, apa yang kamu lakukan? Guru, apa yang guru ajarkan padaku terakhir kali, sudah berhasil kukuasai. Kali ini, giliran aku. Yang benar saja, lagi. Tolong. Aku salah. Harusnya aku tidak berpura-pura. Di mana pemimpin sekte Cixue? Cepatlah datang ke sini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan sanggup. Dibuat lelah seperti ini. Kamu sudah bangun. Guru. Bagaimana istirahat guru? Dasar murid durhaka. Guru tahu kalau kamu baru pertama kali jatuh cinta dan tidak peka. Tapi apa kau tidak tahu kalau hal seperti ini tidak bisa dipaksakan? Kau mengerti tidak? Kenapa kau terus menyusahkan Suhu seperti ini? Suhu, apa maksudnya? Tidak sanggup lagi menghadapi cobaan. Ya Tuhan, cabut saja nyawaku. Aku tidak mau hidup lagi. Suhu, ada yang menyerang sekte kita. Bagus sekali. Akhirnya mereka datang juga. Suhu, apa maksudnya bagus sekali? Maksudku, sisa-sisa sekte darah merah ini akhirnya datang. Akhirnya kita bisa. Mereka akhirnya datang juga. Begitu aku membereskan mereka, aku akan langsung kembali. Jangan harap sisa-sisa sekte darah merah. Bersiaplah untuk mati. Hahaha. Suhu, tunggu aku. Di mana orang-orang sekte Shenhua? Keluar dan hadapi kematian kalian. Siapa yang membunuh 3 tetua sekte darah merahku? Aku yang membunuh mereka. Jadi, kau adalah leluhur sekte darah merah. Benar sekali, akulah leluhur sekte darah merah. Karena telah membunuh 3 tetua sekte darah merahku. Hari ini kau pasti mati. Kau tahu tidak? Aku di sini, sudah menunggumu sangat lama. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku akan membasmi kalian sampai ke akar-akarnya. Bocah ingusan, siapa yang memberimu keberanian? Di hadapanku yang berada di ranah Sengo ini, berani sekali bicara besar. Bagaimana bisa tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku? Tidak mungkin. Hanya seekor katak di bawah tempurung. Apa kau benar-benar mengira, dengan menjadi pendekar ranah Sengo, kau sudah bisa tak tertandingi di dunia ini? Di hadapan master sekte ini, kau tidak lebih dari seekor semut belaka. Bocah. Aku adalah ahli ranah duji. Kau tidak akan mampu menahan 1 hantaman kekuatan penuhku.
Kau sama sekali bukan berada di ranah Duji. Kau adalah seorang kaisar abadi. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, sudah 1000 tahun lamanya tidak pernah ada kaisar abadi yang muncul. Bagaimana mungkin kau bisa mencapai tingkat seperti ini? Aku juga tidak berniat menjadi seorang kaisar abadi. Apa kau tahu? Demi gelar kaisar abadi ini, pinggang tuaku ini harus menderita seberapa banyak? Senior, ini semua karena kelalaian junior dalam mendidik mereka, hingga membuat bajingan-bajingan keparat ini berani menyinggung Anda. Sekarang, mereka semua telah Anda tewaskan. Jadi hari ini, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Aku tanya padamu, jika hari ini aku bukan seorang pendekar ranah Kaisar Agung, apa yang akan kau lakukan? Jadi hari ini, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Aku tanya padamu, jika hari ini aku bukan seorang pendekar ranah Kaisar Agung, apa yang akan kau lakukan? Karena itu, aku sebagai Master Sekte, tidak akan melepaskan harimau kembali ke gunung, apalagi menyisakan ancaman di kemudian hari. Sekte Darah Merah telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Hari ini, aku, Sang Master Sekte, akan menegakkan keadilan atas nama langit. Senior. Ampun. Ah, Beres, akhirnya aku tidak perlu khawatir lagi. Murid-murid ini selalu mengincar tubuhku sepanjang hari. Guru. Ya Tuhan, apa aku tidak boleh hidup tenang?